Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senjata iman hari ini kebetulan adalah satu ayat atau satu perikop yang sedang saya sangat nikmati sepanjang tahun 2021 ini. Mari kita buka dari Galatia 6 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus yang menjadi highlight dari senjata iman hari ini adalah satu ayat yang saya sedang benar-benar selalu renung-renungkan ya, yaitu ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Artinya adalah cara untuk memenuhi hukum Kristus itu adalah dengan cara bertolong-tolongan. Nah, bertolong-tolongan di sini sebetulnya tidak hanya secara arti pertolongan fisik material saja gitu ya, tapi bahkan lebih jauh dari itu juga berbicara mengenai pertolongan di dalam iman. Seperti itu, makanya di awal itu dikatakan bahwa yang bahasa sederhananya itu mirip seperti yang di Roma 15 gitu ya, yang kuat wajib menanggung yang lemah, seperti itu. Sebetulnya banyak sekali belakangan ini orang-orang yang mengalami yang namanya anxiety atau gangguan kecemasan gitu ya. Dan itu bisa bisa berujung pada berbagai penyakit, contohnya tuh penyakit asam lambung misalnya gitu ya, atau penyakit-penyakit yang lain gitu, dan semuanya itu akar permasalahannya adalah soal kecemasan ini gitu. Nah, tapi seringkali kita tergoda untuk mengatasi kecemasan yang kita rasakan gitu ya, dengan mengabaikannya atau mengalihkan pikiran kita ke hal-hal lain seperti ke sosial media atau nonton YouTube dan lain-lain sebagainya gitu. Kita mau berjuang sendiri di tengah-tengah stresnya diri kita gitu. Alangkah lebih baiknya untuk kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain untuk bisa saling menguatkan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Karena apa? Karena manusia itu memang tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan orang lain. Dan di dalam Alkitab lebih jelas lagi gitu ya, ada juga ayat yang di Pengkhotbah gitu ya, berdua lebih baik daripada sendiri dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahkan contoh teladan yang paling besar yaitu Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dia nggak sendirian, tapi dia hidup dalam sebuah persekutuan bersama-sama dengan 12 murid lainnya, yang mana 12 murid ini mempraktekkan kasih yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi mereka mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan dalam sepanjang perjalanan pelayanan mereka gitu ya. Dan bahkan Allah kita sendiri adalah Allah Tritunggal gitu kan, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, 3 pribadi gitu yang saling bersekutu. Maka dari situ aja kita udah bisa lihat bahwa memang setiap kita itu sebetulnya diciptakan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dan ayat ini betul-betul sangat indah buat saya, sangat-sangat menguatkan saya, karena memberikan saya dorongan untuk mencari pertolongan gitu ya, mungkin dari kakak pembina rohani saya, atau orang-orang lain yang juga adalah orang percaya, menolong saya dalam perjalanan iman saya juga gitu. Tadi dikatakan bahwa kita harus bertolong-tolongan untuk memenuhi hukum Kristus. Memangnya kenapa kita tidak bisa sendirian gitu dalam memenuhi hukum Kristus? Nah, Bapak Ibu sekalian familiar ya sama yang namanya si jahat atau iblis gitu ya. Tahu nggak sih apa satu hal terjahat yang dilakukan oleh si jahat? Yang pasti bukan merasuki orang gitu ya, atau menampakkan wujudnya dalam bentuk yang menyeramkan. Bukan, itu bukan hal paling jahat yang dilakukan sama si iblis. Hal paling jahat yang iblis lakukan adalah satu, yaitu tipu daya. Nah, tipu daya itu bahkan juga hal yang membuat Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah, di tengah-tengah kita ada banyak sekali tipu daya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan di situ bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
aku atau si gembala atau Tuhan Yesus itu datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini kita bisa lihat ada dua peran, ada pencuri sama ada gembala. Nah, kita tahu pencuri itu adalah iblis gitu ya, atau si jahat. Tugasnya dia ngapain? Tugasnya dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa sih yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan oleh iblis? Nah, kita sekarang lompat nih sedikit. Nah, di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini juga ada 3 hal. Kerajaan Allah itu soal 3 hal, yaitu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi sesungguhnya yang iblis lakukan adalah tadi ya, mencuri apa? Mencuri yang namanya kebenaran. Kemudian membunuh yang namanya damai sejahtera, serta membinasakan yang namanya sukacita gitu. Jadi itu yang dilakukan sama si jahat. Nah, cara dia melakukan itu gimana? Caranya dengan tipu daya gitu. Makanya seringkali kita mungkin merasa tidak tenang gitu ya, pikiran kita penuh dengan kecemasan. Ya mungkin karena ada banyak taburan-taburan atau tipu daya yang sedang iblis masukin ke kepala kita. Ketika kita lagi nonton berita gitu ya, jumlah kasus COVID meningkat, atau mungkin kita scrolling sosial media, ada berbagai pemberitaan negatif gitu ya. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya juga bisa banget dipakai iblis untuk menipu kita, sehingga kita penuh dengan rasa takut dan juga rasa cemas gitu. Padahal pada kenyataannya ada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita gitu. Di Efesus juga dibilang ya, kenakanlah seluruh perlengkapan rohani untuk melawan tipu daya si jahat gitu ya. Dan di situ pada khususnya berbicara juga tentang firman. Nah, firman itu adalah pedang atau senjata kita gitu ya untuk menangkis tipu daya dari si jahat. Nah, tapi permasalahannya juga saya alami gitu ya, karena saking banyaknya kecemasan, anxiety yang dialamin, itu bahkan rasanya tawar hati gitu, bener-bener merasa kering secara rohani. Mau baca firman juga rasanya sulit gitu ya, untuk bener-bener bisa melihat dan menghidupi dan bener-bener merasakan, mengerti aja pun itu rasanya sulit karena tertutupi dengan banyaknya rasa cemas itu. Nah, tapi satu hal yang akhirnya menguatkan saya kembali itu adalah ketika saya akhirnya mencoba untuk menghubungi kakak bina saya waktu di kampus dulu. Ayat tadi yang soal bertolong-tolongan itu adalah ayat yang sedang dia sangat banyak renungkan di tahun 2020. Jawabannya juga ya dari apa yang dia renungkan tahun 2020, dia sampaikan ke saya, dan itu ternyata menjadi satu ayat yang menguatkan saya juga. Saya berusaha untuk mencari pertolongan dengan kakak bina saya, kemudian juga bertemu dengan beberapa komunitas rohani yang ada di sekitar tempat tinggal saya yang sekarang. Itu saya ngerasa banyak improvement gitu. Mereka menceritakan perjalanan iman mereka juga, kemudian saya juga sharing ke mereka, dan itu ternyata benar-benar bisa membuat kita tuh jadi saling menguatkan gitu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk membuka diri dengan orang-orang terkasih di sekitar kita yang kenal Tuhan, yang hidupnya juga di dalam Tuhan gitu. Daripada kita sibuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang lain, atau bahkan kita invest terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang ada nanti malah energi negatif atau pemikiran-pemikiran negatifnya mereka yang tertular ke kita gitu kan. Makanya saya encourage sekali untuk senantiasa tumbuh tinggal di tengah-tengah satu persekutuan yang hidup, yang dimana orang-orang di dalamnya tuh juga sedang berjalan bersama-sama menuju kepada pengenalan yang benar akan Allah gitu, dan itu akan sangat-sangat membantu. Pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kita nggak bisa tuh ngebandingin diri kita dengan orang lain, atau ngebandingin diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu gitu. Kita tuh bukan cuman berjalan dari satu titik ke titik lain gitu ya. Bahkan firman Tuhan bilang kita jalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan ini juga salah satu hal yang diingatkan oleh kakak pembimbing rohani saya juga gitu ya, mengenai kasih karunia. Bahwa kadang-kadang kita tuh mikir, dulu saya merosot ini pertumbuhan rohaninya gitu misalnya ya, lalu membuat kita jadi tertuduh atau terintimidasi. Nah, saya diingatkan bahwa ada yang namanya kasih karunia. Jadi ketika kita
berhasil atau bisa dibilang meningkat dalam pertumbuhan iman, di situ ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Karena tanpa kasih karunia nggak ada satupun manusia yang bisa bertumbuh gitu ya. Tapi ketika kita pada akhirnya gagal atau jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan dan lain-lain sebagainya, kita juga harus ingat bahwa tenang, ada kasih karunia Tuhan yang siap menerima kita, senantiasa mengasihi kita apapun kondisinya kita. Nah, itu semua mungkin nggak akan saya pahami, nggak akan saya nikmati kalau misalkan saya berkutat dengan pikiran-pikiran negatif itu sendiri dan tidak membuka diri dengan orang lain. Saya sangat-sangat menikmati sekali ayat ini seperti itu. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati.